Baik, kita lanjutkan lagi ya. Upload data dan ini untuk kita bekerja gunakan ya, tabel dengan itu indeks hitung dari database objek mana. Kita nggak membahas satu-satu dan pernah misalnya seperti ini. Jika kita untuk Python, jika kita menggunakan Python, kita bisa langsung saja kita langsung mengimport library dari CLI3 ini. Statementnya apa? Port CLI3. Kita buat variabel db, kita isi variabel db koneksi SQLite database-nya apa, berbasis file, maka database yang dituju juga merupakan file. Connect ini menerima parameter berupa nama file. Ini contohnya mau ya dengan perpustakaan. Statement berikutnya adalah db execute. Ini untuk kita memberikan perintah baik itu ddl ataupun dml. Ini kita memberikan perintah jika kita sudah mengintensi koneksi ikan L database instance tersebut. Misalnya kita mau cek kalau ada tabel buku, kalau sudah ada yang namanya tabel buku database perpustakaan kita, maka baris yang baris execute yang pertama ini akan menghapus tabel yang bernama. Berikutnya adalah membuat ulang, konstruksi ulang tabel. Perintahnya apa? Perintahnya get table. Tabelnya apa? Buku. Get table buku. Kolomnya apa saja yang ada di tabel buku. Pertama itu ID, namanya, kolomnya. Tipenya adalah integer. Kita juga jadikan dia sebagai primary dan tidak akan pernah bisa bernilai kosong. Prinsip dari tidak menerima kosong. Lalu kolom selanjutnya ada judul. Judul akan menampung teks. Teks. Teks ini bebas. Angka boleh, huruf boleh, simbol boleh. Panjangnya juga kita nggak tentukan. Panjang-panjangnya aja kalau mau dimasukkan. Nah,
tentu ada batasannya ya, akan ke web dari SQLite 3. Penerbit, kolom penerbit ini juga tipenya sama, dan pengarang juga. Ketika kita selesai eksekusi dua execute ini, maka objeknya itu sebenarnya sudah terbentuk. Misalnya kita mau coba tambahkan gitu, kita tambahkan data dengan apa? Dengan sama dengan execute juga perintahnya. Execute, apa yang mau diexecute? DML yaitu insert, untuk memasukkan data ke tabel buku. Insert into kolomnya apa saja, kita beri ID, pengarang, lalu diikuti dengan values. Kita kasih placeholder sebanyak jumlah kolom. Select tuh dia, judul sekarang 4 kolom, kita kasih 4 placeholder nih, tambang itu. Bagian yang berikutnya adalah datanya itu sendiri. Kalau dia berupa bilangan bulat, kita tidak perlu memberikan tanda petik saat kita isinya. Satu tidak kita kasih tanda petik. Untuk kolom kedua, judul kan ada tadi teks ya. Nah, itu perlu kita quote dengan petik 1 atau petik 2. Pertama ini datanya, pertama Blackstone. kolom ketiga penerbit, kita kasih nilainya penerbit A. Pengarangnya juga pengarang A. Lalu kita execute lagi sekali lagi. Kali ini dengan ID 2. Judulnya Python 3 for Dummies. Lalu penerbitnya penerbit A, pengarangnya pengarang C. Itu sudah masuk sebenarnya ke database. Untuk menyimpannya secara fisik, secara permanen maksudnya, kita jalankan db commit. Untuk sistem database transaksional, kita perlu mengeksekut perintah commit agar apa? Agar semua perubahan, semua yang kita tulis ke dalam database kita tersimpan secara permanen. Kalau tidak di commit, ketika kita rollback, itu perubahan apapun yang telah terjadi Jadi prinsipnya kalau transaksional itu kita ada banyak statement mungkin ada update, mungkin ada delete. Selama dia belum di commit, itu kita masih bisa rollback. Kalau di rollback berarti semua perubahan itu tidak akan dianggap terjadi. Kalau dulu tidak semua database ini mendukung transaction sebenarnya. Pula dengan SQLite 3. Seiring perkembangan mana transaction itu menjadi sebuah kebutuhan, ya mau nggak mau SQLite 3 ini harus ya sekarang sudah mendukung transaction. Kalau teman-teman nanti bekerja dengan
misalnya membuat aplikasi akunting, jualan, rata-rata pasti pakai transaction karena ini coba teman-teman jalankan ya, yang sekarang sedang buka komputer, coba dijalan. Kira-kira kalau kita lanjutkan ya, kita lanjut perintah seperti ini, kira-kira apa yang akan hasil di layar? Ada yang mau bertanya mungkin? Oke, kalau nggak ada kita coba aja ya, jalanin di konsol saya. Sayang sih. Tiga. Lalu pakai bagian perintah di objek.
Bocor nak nak. Bocor. Oke, push. Tasnya ada yang satu. Ini sudah dibuat create. Kita mau insert ya. Insert. Satu. Để mới oh milih orang ini coba kayak Kita insert lagi. Judulnya. Temen X. Exit. Nanti di lokasi tadi kita jalankan Python komennya itu ada terbentuk sebuah file namanya perpustakaan. Ada file yang namanya nanti perpustakaan. Sekarang kan set ini apa yang akan kita dapat di layar. Dengan apa yang mau kita order orangnya kita kontrol struct. Tapi gunakan yang ketiga, yaitu tipe. Kita mau mencetak baris yang terdapat di dalam tabel. Nah, ini select semua record yang ada. Itu kita mau berdasar. Kita gunakan repetition for in for. Apa yang akan kita print? Oh, ini kalau kita enter sekali lagi, dia akan tampil nih hasil dari perintah kita di atas tadi. Kalau kita kasih lagi descending, ini sortirnya menurun. Coba lagi, bikin lagi O-nya
tampilannya sudah ntar dulu. Secara default dia kita bilang berdasarkan ID, secara default ascending atau dari kecil ke besar. Nah ini kan nggak enak nih teman-teman ya kalau kita belajar database kan kalau pakai text mode. Ini. Cek apakah ada file tadi ada file database. Saya jalanin Python-nya dari sini. Ada tuh. Kalau kita lihat ciptakannya itu tanggal hari ini ya 1848 tadi. Tidak perlu menginstal apa-apa, teman-teman bisa bekerja dengan database SQLite 3 dan fitur yang ada di sistem database yang misalnya berbayar atau database yang perlu kita install seperti Postgre, kalau SQLite 3 ini agak-agak unik dia, kita tidak perlu menginstal tapi di sini mungkin ada yang mau kalau kita mau enak kerja dengan database pakainya apa? Ada ya, kita berikan juga dua alternatif teman-teman ikut secara gratis. Sama itu ini yang bagus juga, tersedia untuk hampir semua operating system. Kalau teman-teman pakai Windows atau Linux itu ada DB versi. Open source, jadi kita gunakan untuk keperluan bekerja ini gratis ya. Silahkan. Tampilannya satu lagi itu adalah HDSL. Ini sayangnya ya untuk teman-teman aplikasinya ada. Kalau teman-teman install MySQL atau MariaDB itu kan kita punya web application-nya ya, web console-nya. Nah, kita bekerja dengan database objek akan lebih memudahkan kalau kita
Timbang tadi lewat teks. Bisa lewat teks bisa, tapi hasilnya kurang kurang maksimal penggunaan waktunya. Makanya kita akan gunakan database. Misalnya tadi create table, mau memanipulasi data ya, akan jadi ini contoh tampilan Beaver. Kalau tadi kita bekerja dengan teks, masukkan komen langsung gitu ya, Python. Karena kita kalau mau bekerja database, kita bisa pakai database manager ini. Kalau kita katakanlah mau nambah data ya, buka dulu tabelnya. Tabelnya database-nya kalau kita jalankan PL strukturnya terbantu sekali nih. Tadi kita ketik manual nih, nggak boleh primary key. Tapi kalau kita nggak mau perintah itu, baru akan kita terang deh. Saat kita terang, kita membatasi 500 saja. Tong
depan. Silakan Mas Miftah, apa? Pak, izin bertanya Pak, kalau data Enom itu Tipe data enum ya. Enum itu misalnya gini, kamu punya database mengenai baju nih. Baju itu ukurannya kan sudah pasti tuh. Ada S, ya, M, L. Nah, tipe data enum itu kita populer bahwa kolom ukuran itu hanya bisa berisi S, M, L. Itu yang enum. kalau misalkan saya masukkan di panjangnya itu apa isi panjangnya itu bisa bisa saya tampilkan di ini Pak, Nah, di web itu misalkan kayak di form isi nilainya itu maksudnya oh bisa dong. panjang. Nah, jadi kan kalau di pemrograman web itu kan yang tampil di layar browser itu kan berbeda ya dengan sebenarnya realnya apa. Misalnya ini topiknya udah jauh nih. Misalnya di tabel itu disimpannya primary key dari tabel lain ya, atau integer gitu ya. Tapi kan yang ditayangkan kepada editor itu bukan id, nah kita bingung. Itu bisa dengan combo box atau dengan select ya. Kalau di HTML itu menggunakan select kan. Jadi kalau size-nya XL, nanti yang tersimpan mungkin ID dari ukuran XL itu. Saya masih bingung di query-nya doang Pak. Oh, di query-nya ya. Nanti kalau query untuk enum Pak. untuk enum, kalau untuk enum, Iya, jadi kan mm, jadi kan saya punya database jenisnya jenis enum, panjangnya itu ada dua nilai, yang satu menikah, yang satu belum menikah. ya. Nah itu saya mau nampilin di forum Pak. Nah, kalau Itu saya bingung buat nampilin. kalau begitu kamu nggak usah pusing soal tampilannya. Kan yang namanya N itu kan secara ini aja, secara fisik di database, tetapi pada saat penampilan diterjemahkan coding, nanti Miftah itu cukup mengambil nilai ID-nya aja. Lalu kalau prinsip apa yang tadi tuh statusnya yang menikah dan belum menikah itu kan nanti berupa select ya, bener gak? Iya. Berupa drop down. Iya, select. Drop down kan? Drop down kan itu apa yang tampil sama ID-nya kan sama data yang dikirim itu kan berbeda kan? Iya. Kecuali bisa juga data yang ditampilkan itu value-nya sama dengan nilai yang tersimpan di database, itu salah. Jadi tergantung kita inginnya memformat form kita di web. Oh, berarti diatur dari formnya aja Pak ya? Iya dong. Pada saat kita generate formnya nanti kita tambahkan di situ melalui coding backend maunya tampilin kolom yang mana, yang jadi value yang kolom yang mana, yang jadi displaynya yang mana. Oke Pak. Ya, Makasih, Pak. tadi Lukman pakai enum atau foreign key, tergantung. Lihat jumlah record yang terlibat. Kalau pakai foreign key itu akan lebih bagus kalau record
nya kalau enum itu statis kayak tadi, menikah dan belum menikah. Kan nggak mungkin belum menikah 2 kali, menikah 3 kali, itu kan nggak mungkin. Status pernikahan kan cuma ada menikah atau belum menikah. Berbeda kalau foreign key. Misalnya buku ditulis oleh pengarang A, buku 1 ya. Buku 2 pengarang A. Buku 100 pengarang A. Buku 300 pengarang A. Jadi pengarang A punya buku berapa? Nah, itu kan foreign key tuh. Banyak tuh. Kalau pakai enum kan kita nggak mungkin definisikan segitu banyak ke objek yang dilihat jumlahnya. Kalau dia bisa kita statik atau kalau dia sifatnya statik, gunakan enum. Kalau sifatnya dinamik, gunakan foreign key. Ini coba saya kasih tuh. Output pasti kayak tadi tuh. Objek tuh. Baca di filenya elite.curve objek alamat. Ini memang objek kalau di Python. Di Python itu ada objek, makanya query pun objek. Harus kita tangkap. Tadi kita menggunakan variabel dari kursor, kita read panjang. Tugas hari ini buat coding singkat, buat coding singkat aja. Jadi cuma menerima input dari berupa kode pos. Misalnya input kode pos, teman-teman masukin nih 11480. 11480 itu nanti menghasilkan Kelurahan Palmerah, kecamatan. Atau teman-teman masukin lagi kode pos yang lain, nanti keluar kelurahannya dan kecamatan. Lalu kalau misalnya jika input kode pos dimasukkan bukan kode pos tetapi string quit, ini programnya akan kita menggunakan struktur kontrol yang ketiga, perulangan, menggunakan database. Betul. Database-nya dari mana? Nah, ini sudah saya sertakan di PPT-nya. Teman-teman bisa download database kode pos. Ini sudah berupa SQLite 3. Akan di download, coba tes tadi kita bahas. Lalu nanti kalau sudah dapat, akan buat programnya. Ini input kode pos 11480. Hasil outputnya bahan Palmerah. Input kode pos, fit, programnya berhasil. Ini
minggu deh kalau nggak salah. Silakan dikerjakan nanti sama-sama. Oh ya, untuk UTS itu ternyata harus ada nilai ya teman-teman. Jadi kita coba saya buatkan soal aja nanti materi 1 sampai materi awal atau membaca PT, mendengarkan rekaman. Gila saya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak, Pak. Untuk minggu ini cukup. Oh ya. Mata kuliah ini sama dengan proyek TI. Ya sama Lukman. Lukman udah pernah ngambil atau gimana? Memang untuk kalau sudah pernah ambil proyek TI lebih baik sih drop aja, ini sama aja soalnya, ganti nama. Semester lalu tahun lalu ya, 2 semester yang lalu itu ini namanya proyek TI. Kaget nih kok ada nama yang lama nih pada ikut. Emang nggak lulus atau gimana? Sepertinya sih Lukman lulus. Ya kalau coba bilang aja ke akademik ya. Buat apa ngambil lagi? Nambah beban kamu aja. Coba nanti bilang aja sama akademik, kata Pak Thomas itu udah pernah ngambil, ngapain ngambil lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lain, saya mau akhiri saja pertemuan hari yang akan datang sama tempat yang sama, Mas. Selamat malam semua teman-teman. Selamat malam. Selamat malam Pak. Terima kasih. Malam. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.